kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Sudirman Said. Pak Sudirman, ini debat berikutnya kan tentang sosial budaya, lalu berikutnya tentang ideologi ya. Ini terkait dengan pembicaraan soal surga dan neraka. Nah, kalau nanti di debat ada pertanyaan tentang perang Badar. Kalau saya boleh memberi satu perumpamaan, kita ini negara yang isinya pulau-pulau gitu, atau kalau beragam-ragam kelompok lah ya, secara warna gitu, warna politik, agama, suku dan sebagainya, budaya. Jadi leadership atau kepemimpinan politik itu harus mampu berfungsi sebagai jembatan gitu. Tentu saja ada hardcore yang berpikir soal kelompoknya, itu di mana-mana ada. Tapi ketika orang itu masuk ke dalam gelanggang politik, harusnya lebih bisa menjadi jembatan antar kelompok itu gitu. Risikonya jembatan memang diinjak-injak, ditarik-tarik gitu. Dan saya mengajak banyak orang, banyak teman-teman termasuk contohnya pada waktu Pilkada DKI itu kan saya membantu Pak Anies. Tapi menjelang hari-hari penting itu saya temui, saya komunikasi dengan teman-teman yang saya tahu mendukung beratnya Pak Basuki, Pak Ahok. Dan saya mengatakan begini, ini kan sesudah ini kan kita akan bekerja bersama lagi. Jadi kita-kita yang berhubungan baik ini harus tetap dijaga hubungan baiknya, karena itu yang tidak boleh terjadi gitu. Saya ingat tulisan Pak Safi Ma'arif tentang bagaimana beliau membahasakan para pendiri bangsa tahun-tahun 50-an ketika berdiskusi di Konstituante. Mereka tuh masing-masing bangga menyebutkan asalnya. Saya PNI, saya PKI, saya dari NU, saya dari Masumi segala macam. Tapi diskusinya luar biasa hangat. Tapi begitu selesai, makan bersama, bersepeda bersama, gitu, saling tolong-menolong dalam kehidupan pribadi gitu. Ini yang mesti kita tumbuhkan. Jadi saya meyakini bahwa soal ideologi harusnya sudah final, bahwa Pancasila selesai sebagai satu produk yang kita jadikan payung besar. Kemudian masing-masing elemen masyarakat, apakah itu basisnya suku, partai, agama, profesi, silahkan membina dirinya. Tapi dalam konteks untuk memberi yang terbaik tadi gitu. Jadi bukan mengambil. Nah, kalau kelompok-kelompok primordial atau kelompok-kelompok kepentingan itu membangun dirinya untuk memberi, insya Allah ini negara ini akan selamat. Meskipun banyak orang bertanya juga sih kenapa Pak Jokowi begitu ofensif, Pak Prabowo-nya slow saja gitu. Saya kira Pak Sandi juga akan sama, apalagi beliau sudah mengatakan nanti kita berdebat dengan tokoh senior, seorang ulama gitu, kita mesti penuh sopan santun dong gitu. Penuh sopan santun. Dan mudah-mudahan tidak kehilangan substansi karena rasanya sebagian besar masyarakat kita sebenarnya nggak suka gontok-gontokan gitu. Mereka mencintai harmoni, tapi pesan nyampe gitu. Tentu ada sebagian pendukung fanatik yang kepenginnya tanda kutip merobohkan lawan. Tapi kan kami diberitahu oleh Pak Prabowo, Pak Sandi, ini bukan soal saling menjatuhkan, ini soal memberikan tawaran terbaik bagi masyarakat. Gitu. Berarti debat 45 tetap polanya Pak Prabowo tetap seperti itu? Insya Allah itu menjadi keyakinan kita gitu. Tentu saja suasana lapangan kita tidak pernah tahu, tetapi sejauh yang menjadi pikiran bahwa debat harus kita gunakan untuk menawarkan perbaikan. Dan karena itu informasinya tidak boleh ada noise dengan emosi-emosi gitu. Itu ada kritik kalau melihat debat 1-2, Pak Jokowi sangat menguasai data, sementara Pak Prabowo normatif nih. Pendapatnya kurang didukung oleh data yang kuat. Ini persiapannya gimana Pak Sudirman? Saya mendengar para ahli komunikasi, para ahli debat juga, dan juga mengamati debat-debat di berbagai. Kita kan sering nonton perdebatan yang sangat mengasihkan di Amerika tuh. Memang karakter petahana harus menceritakan pencapaian gitu. Dan pencapaian itu adalah yang paling powerful data. Sementara karakter penantang ya men-challenge apa-apa yang dikerjakan dan menjanjikan perbaikan. Dan tidak bisa menggunakan seluruhnya data karena memang belum bekerja. Jadi appeal-nya adalah feeling, perasaan masyarakat yang digugah untuk ayo kita melakukan perbaikan. Tetapi juga ada blunder yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bahwa ternyata malam itu di debat kedua terutama, begitu debat berlangsung dalam menit-menit berikutnya terjadi koreksi secara spontan, bahkan dari kalangan media-media utama gitu. Jadi ini memang risiko menggunakan data kalau tidak betul-betul ada di dalam pikiran dan hatinya gitu. Bisa salah-salah gitu. Tapi bukan karena kita takut salah, karena memang appeal kita adalah
dan kita menempatkan Pak Prabowo sebagai seorang negarawan yang berpikir besar, dan nanti urusan-urusan implementasi, urusan detailnya kita akan serahkan pada timnya gitu. Kan semakin kalau bicara piramida semakin tinggi itu kan memang harus bicara lebih konsep gitu ya. Yang tataran implementasi praktis itu ada di menengah ke bawah gitu. Ada juga kritik terhadap Pak Prabowo karena terlalu sering melontarkan data dan datanya kurang akurat. Terakhir itu uang warga negara Indonesia di luar negeri itu sampai 11.000 triliun. Ya, kalau kita cermati ke belakangnya, ucapan Pak Prabowo dijadikan kontroversi. Bukan kontroversi, tapi dijadikan kontroversi. Dari mulai korupsi Stadion 4 di Singapura dulu, saya hadir di forum itu. Kemudian beliau memprihatinkan mengapa generasi muda kita itu masuk ke lapangan kerja yang informal seperti operator transportasi online segala macam. Kemudian bicara mengenai BPJS sampai terakhir ngomong soal kekayaan negara itu. Setelah dicermati, dibahas berhari-hari, ternyata elemen truth-nya itu lebih besar daripada hoax-nya gitu ya. Maksudnya nggak ada cerita hoax karena menurut saya Pak Prabowo juga seorang pembaca yang baik. Nah, dalam urusan 11 triliun kan terjadi pembalikan bahwa presiden kita pernah mengatakan itu. Bahkan dalam satu pidato, saya kira saya masih di kabinet tuh. Saya tidak hadir tapi saya nonton TV-nya itu. 11 triliun itu yang diperoleh dari Menteri Keuangan pada waktu itu katanya, 11.000 triliun. Di kantong saya katanya lebih besar daripada yang diucapkan. Jadi Pak Prabowo juga menggunakan itu dan kembali pada kalkulasi-kalkulasi yang tidak spekulatif. Tapi yang ingin dikatakan beliau adalah keyakinan kalau saja ekonomi kita dikelola dengan benar, kemudian devisa hasil ekspor itu dipaksa kembali sebanyak-banyaknya, kemudian APBN kita itu dikelola dengan baik. Dan saya setuju, masih terjadi kebocoran dalam urusan APBN. Karena apa? Banyak inefisiensi kok. Dan tanyalah pada birokrat, tanyalah kepada pejabat, mereka pasti mengakui diam-diam gitu. Saya pernah di SDM itu mengoreksi anggaran kita sekitar 10 triliunan. Tapi 1,5 triliun itu saya pindahkan dari istilahnya non-fisik project gitu ke dalam infrastruktur. Tenang-tenang saja itu. Saya mengatakan pada teman-teman di SDM, yuk kita cari jalan bagaimana caranya mendapatkan penghasilan yang sah, yang halal dibanding dengan nempel-nempel di proyek-proyek itu. Dan dalam 2 tahun kita coba reformat struktur penghasilan. Mereka memperoleh gaji lebih baik karena ada elemen-elemen yang bisa kita usulkan secara formal lewat Menpan segala macam. Nah, ini yang ingin diperjuangkan oleh Pak Prabowo karena istilahnya itu pemimpin strategis itu mulai dengan problem statement, dengan membaca masalah mendasarnya apa. Dan di kepalanya Pak Prabowo itu kalau saja kebocoran ekonomi bisa diselesaikan, korupsi bisa diatasi, hukum bisa ditegakkan, maka soal-soal BPJS, soal-soal kesejahteraan guru, prajurit, penegak hukum, hakim itu bisa diselesaikan. Siapa yang akan menerjemahkan ide besar itu? Ya kabinetnya, para pembantunya yang satu ketika akan ditunjuk. Dan karena tadi pedomannya adalah kalau kita bisa pilih the best and the brightest, putra-putri terbaik yang cerdas dari manapun datangnya, dari manapun asalnya, maka pemerintah akan kuat dan punya wibawa gitu. Pak Sudirman, kubu 02 sudah punya gambaran menang nih. Kita tidak bicara gambaran kalah ya, gambaran menang nih. Dari selisih segini bisa menyalip Pak Jokowi, sudah terpikir gambaran menang dan apa yang akan dilakukan kalau menang, Pak? Saya kira filosofi bertempur harus begitu, harus psikologi menang gitu, dan dengan begitu kita bisa siap beberapa langkah ke depan. Memang tantangan besarnya sebetulnya bukan menangnya, tapi governing setelah menang. Karena apa? Ini damage dari berbagai aspek sudah sangat dalam. Orang semua bicara mengenai BUMN, bagaimana kerepotan mereka gitu ya. Bicara mengenai keadaan ekonomi strukturalnya itu neraca perdagangan paling buruk sepanjang sejarah. Hukum juga demikian gitu. Jadi damage-nya itu cukup dalam karena itu memerlukan satu pembalikan kredibilitas. Jadi kalau ditanya apa yang mau dilakukan pertama kali kalau menang, kita tidak pernah diskusi secara formal pertanyaan ini, tapi dari pendengaran saya, dari nguping-nguping saya ketika Pak Prabowo berbicara itu, dia sangat concern pada membentuk tim yang kuat, tim pemerintahan yang kuat. Dan saya meyakini itu bukan lip service, bukan sekedar supaya dianggap mau merangkul semuanya, tapi betul-betul dilakukan. Karena apa?
Sekarang ini saya sudah mulai diminta untuk bertemu atau mempertemukan dengan orang-orang yang kredibel yang secara warna politik berbeda gitu. Bahkan dalam kategori umum itu bisa dianggap pernah jadi lawan politiknya gitu. Dan saya lakukan itu dengan tertib lah. Itu artinya memang reach out atau ingin rekonsiliasi. Iya, itu ada dalam pikiran dan hatinya Pak Prabowo. Pak Sandi tentu saya lebih fokus pada aspek ekonomi. Tapi Pak Prabowo itu mikirkan betul. Saya beberapa waktu ini diminta ketemu Bapak ini, Ibu ini untuk saya pengen diskusi dengan beliau. Dan orang yang saya sampaikan kemudian menyampaikan pesan Pak Prabowo sangat respect. Tidak menyangka bahwa Pak Prabowo itu kepengen dialog dengan orang-orang yang dianggap dulu berlawanan secara politik. Gitu. Kalau kalah gimana Pak? Kalau kalah nanti aja. Nanti aja ya. Belum berpikir tentang kita. Tapi kita bersiap menang dan kalau kalah ya kita tata ulang. Tapi mari kita berpikir positif lah. Gitu. Pak Sudirman, terima kasih atas kesempatan ya. Terima kasih ya. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.